Oke anak-anak saya lanjutkan. Untuk alat ukur selanjutnya kita kenalan dengan alat ukur panjang ya. Ini pasti tidak asing buat anak-anak. Alat ukur panjang ini ada mistar, ada rolmeter, kemudian ini ada jangka, sorong, dan mikrometer sekrup. Nah, jangka, sorong, dan mikrometer sekrup ini digunakan untuk mengukur ketebalan benda-benda yang sangat tipis ya, benda-benda yang sangat tipis atau kedalaman suatu alat misalnya ya, kemudian diameter suatu benda yang sangat kecil gitu ya, yang kurang teliti apabila diukur menggunakan mistar maupun rolmeter. Nanti di pertemuan selanjutnya kita akan belajar bagaimana menggunakan jangka, sorong, dan mikrometer sekrup ini. Nah, kemudian kita lihat ini alat ukur suhu, tentu saja termometer ya. Tapi ini di gambar coba diperhatikan ada macam-macam termometer. Ada termometer merkuri, termometer digital, termometer temporalis, termometer telinga digital, dan seterusnya. Ini sekarang adalah termometer ini merupakan benda yang sedang in ya sekarang ya. Di masa pandemi ini kita mau masuk ke mana-mana, kita dites dulu suhu badan kita menggunakan termometer. Tapi ingat ya, suhu tadi dalam sistem internasional satuannya bukan Celcius tetapi apa? Kelvin. Ya, itu harus diingat-ingat. Nah, alat ukur waktu tentu saja jam ya. Ini ada macam-macam jam, ada jam tangan, jam pasir, jam matahari, ini jam yang di masa lampau ya, ada sekarang yang lebih teliti lagi ada stopwatch ya. Ada stopwatch. Nah, ini silakan dilihat ada alat ukur arus, ini ampere meter ya. Alat ukur arus ini namanya ampere meter. Kalau alat ukur intensitas cahaya ini namanya lux meter. Nah, anak-anak, mari kita mengamati. Let's observe. Mari kita mengamati. Nah, coba amati kardus yang berbentuk kubus di samping, lalu tuliskan hasil pengamatanmu pada tabel berikut. Nah, ini saya sajikan gambar kardus saja ya. Seandainya kita bertatap muka di kelas, mungkin akan ada benda realnya ya, kardus. Kita bisa mengamati, benar-benar mengamati. Sayangnya tidak bisa, kita pembelajarannya lewat online, tapi tidak apa-apa ya. Nah, nanti hasil pengamatannya bisa dimasukkan ke dalam tabel seperti ini anak-anak. Nah, dari bentuk, nah, bagaimana bentuknya? Nanti anak-anak bisa menuliskan di situ. Bentuknya kubus gitu ya. Lalu warnanya apa itu? Coklat. Teksturnya bagaimana? Nah, kalau kita bisa meraba teksturnya, kita bisa menjawab di situ. Cuma ini kan kita pembelajarannya secara visual saja ya. Nah, panjang rusuknya berapa? Kita bisa mengukur panjang rusuknya menggunakan meteran atau menggunakan mistar untuk memperolehnya. Jadi kita selain mengamati juga mengukur. Kemudian massa. Nah, kalau massa tadi kita ukur pakai apa? Kalau kita mau mengukur massa, kita bisa pakai timbangan atau neraca. Kemudian volume. Nah, volumenya bagaimana kita mengetahui volumenya? Kita bisa menghitung ya, karena tadi kita sudah mengukur panjang rusuknya. Lalu benda ini berbentuk kubus, maka kita bisa mencari volumenya. Nah, volumenya dengan menggunakan rumus ya. Rumusnya volume kubus itu apa? Rusuk pangkat 3 atau panjang rusuk kali panjang rusuk kali panjang rusuk. Nanti panjang rusuknya berapa? Pangkatkan 3, kita peroleh volume. Nah, begitu ya. Jadi anak-anak tahu ya, mana yang termasuk besaran pokok, mana yang termasuk besaran turunan. Lalu kegiatan seperti apa yang dinamakan mengamati, kegiatan seperti apa yang dinamakan dengan mengukur. Nah, anak-anak demikian dulu penyampaian materi dari Miss Dwi. Semoga yang singkat tadi bermanfaat untuk anak-anak ya.
pertemuan yang akan datang, kita akan lanjutkan mempelajari mengkonversi satuan dan cara menggunakan alat-alat ukur. Oke anak-anak, semoga bermanfaat ya ilmunya. Jangan lupa tetap semangat, jaga kesehatan, stay at home, stay health. Kita jumpa lagi di pertemuan yang kedua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.